kemudian video vlognya yang Bapak Ibu buat, kemudian ditaruh di sebuah blog yang nantinya akan menjadi rumah untuk para penilai, tidak lagi posting, mengunjungi beberapa sumber, tapi hanya cukup mengunjungi blog Bapak Ibu sekalian. Semua aktivitas Bapak Ibu di level 4 bisa dilihat dan bisa dinilai oleh para penilai. Jadi sekali lagi selamat untuk semua SRB se-Kalimantan Selatan. Kalau kami dari Pusdatin pesannya tadi, saya pribadi berpesan, sebenarnya teknologi ini adalah sebuah alat gitu ya. Pada hakikatnya kita juga manusia biasa, di situ kita punya feel, punya rasa, sehingga dengan makin masifnya teknologi itu sebenarnya tidak menjadikan kita sebagai manusia seutuhnya lagi gitu ya. Di sisi lain, kita sebagai manusia biasa juga pastinya punya rasa yang harus ada feel-nya. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian di kelas. Jadi secanggih apapun teknologi yang Bapak Ibu pakai untuk mendelivery materi pembelajaran, secanggih apapun metode Bapak Ibu atau media Bapak Ibu untuk mendelivery konten, tapi ketika Bapak Ibu belum bisa menyentuh feel para peserta didik, belum bisa touch, ya menurut saya itu akan menjadi sebuah hal yang kurang sempurna. Menurut saya kita manusia biasa, teknologi adalah alat gitu ya, sehingga ini bisa dikombinasikan, harus dikombinasikan. High tech, high teach, harus juga dibarengi dengan high touch. Sekali lagi selamat melakukan aktivitas tugas pembelajaran level 4. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, selamat berkolaborasi, selamat bergandengan tangan, baik luring maupun daring. Sampai ketemu pada pemilihan duta teknologi gitu ya. Ini namanya baru tahun ini, tapi saya yakin Bapak Ibu yang sudah sampai level 4 ini adalah Bapak Ibu yang terhebat, terbaik dari Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi duta teknologi, saya menganggap itu bonusnya saja. Tapi secara kemampuan, secara literasi, Bapak Ibu ini saya sudah anggap levelnya sudah paling tinggi gitu ya, untuk penguasaan manajemen RTIK untuk pendidikan di Kalimantan Selatan. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan aktivitas level 4, semoga sukses, lancar, dan tetap jaga kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Syarif dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dan pemaparannya Pak Agus Ali Suryatono. Baik, untuk selanjutnya untuk Bapak Andi Sulistiono mungkin bisa menambahkan sedikit arahan buat teman-teman guru ini agar lebih mantap di persiapannya, Bapak. Untuk waktu dan tempatnya saya silakan. Oke, terima kasih Mas Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Mas Ali, kemudian Duta Rumah Belajar
Kalimantan Selatan tahun 2017 ada Pak Sukani, tahun 2018 ada Pak Denny Ranokti, kemudian ada 2019 Bu Inggit. Bu Inggit belum kelihatan Pak Inggit? Oh, ada di situ. Nah, kemudian Bu Sari 2020 dan Bu Ade 2021. Ini mari kita doakan bersama-sama. Bu Ade sedang menungguin anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, semoga cepat diberikan kesembuhan dan bergabung dengan kita. Serta Bapak Ibu guru hebat yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, alhamdulillah pada tahun ini saya, Mas Ali, Mas Arif mendampingi di Kalimantan Selatan, dan baru kali ini saya mendampingi Kalimantan Selatan. Terkait tugas tadi sudah disampaikan Mas Ali dan sudah jelas. Tugasnya itu sangat sedikit, nggak ada ujiannya lagi nih Bapak Ibu. Jadi nggak perlu bingung nanti di akhir, oh ini harus ujiannya kapan dan seterusnya. Nggak ada ujiannya, ya. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah menuju tanggal 30 ya, kalau nggak salah terakhir ya. Mohon koreksinya kalau salah teman-teman. Menuju ke akhir, Bapak Ibu kan ada tugas tuh. Ya, tugasnya tadi sudah sampaikan Mas Ali, yaitu apa tugasnya? Kita berbagi gitu ya, implementasi berbagi dan kolaborasi pembatik. Bisa Bapak Ibu untuk sosialisasi fitur-fitur yang ada di rumah belajarnya. Kemudian mungkin ditambahkan PMM boleh ya, tapi lebih kepada bagaimana kita mengintegrasikannya. Nah, sebelum Bapak Ibu berangkat ke sana sosialisasi, kemarin sudah saya coba minta membuat rencananya seperti apa. Jadi jangan diingat-ingat besok saya mau sosialisasi, tapi ditulis. Tanggal sekian saya melakukan sosialisasi. Ya kan? Tanggal sekian ketemu kepala dinas, menyampaikan apa, permohonan apa misalnya untuk sosialisasi, kemudian targetnya ada di mana, berapa. Ya. Mungkin ada timnya dengan siapa saja. Nah, jangan lupa ketika Bapak Ibu melakukan semua kegiatan itu, tolong untuk dimasukkan di dalam blog dan vlog. Blognya boleh di mana? Boleh di mana saja. Pak, saya pakai Google Site. Boleh. Ya. Coba contoh misalnya kayak di Detik. Detik itu pun ada satu berita sebetulnya, tetapi dibuatnya menjadi beberapa judul berita. Betul nggak? Nggak usah terlalu banyak, ya. Koordinasi dengan kepala dinas misalnya, koordinasi dengan apa, ditulis. Kemudian dibikin blog. Ya, hari ini saya ketemu dengan kepala dinas mana, Bapak siapa, gitu kan, untuk melakukan apa. Kemudian pastikan ada cuplikan wawancaranya. Itu akan lebih bagus. Bapak kepala dinas, mohon maaf, boleh saya minta waktunya untuk saya wawancara atau memberikan testimoni terkait dengan kegiatan kita. Sampaikan aja Bapak Ibu. Paling memberikan testimoni 60 detik itu udah bagus ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu audiennya sudah selesai, minta tolong diwawancara juga. Apa manfaatnya, bermanfaat atau tidak. Nah, itu juga bisa digunakan wawancara. Sehingga timeline itu yang penting untuk Bapak Ibu buat. Saya izin share screen. Saya coba lihat. Nah, ada beberapa contoh sebetulnya ya, tidak kepaku mari seperti yang kemarin saya contohkan seperti ini. Boleh Bapak Ibu tambahkan. Kenapa sini langsung saya buat tanggalnya, sehingga Bapak Ibu ingat bahwa waktu Bapak Ibu itu tidak lama, cuma 15 hari. Kalau mau dibuat seperti ini boleh. Ya, kegiatannya apa, tujuannya apa, indikatornya apa, namanya atau sasarannya ya, siapa, kemudian waktunya, tempatnya, unsur terkaitnya apa, boleh, atau dibalik seperti tadi. Jadi mungkin tidak ada yang baku nggak, silakan dikembangkan, ya, dikembangkan. Menurut saya ini saya yang nyaman, nggak apa-apa. Itu nanti Bapak Ibu buat. Besok kita akan lihat satu per satu yang sudah Bapak Ibu buat. Saya melihat yang ada di Google Classroom, beberapa yang sudah mengisi dan masih banyak yang belum. Silakan dibuat supaya kita bisa melihat. Misalnya ini kok cuma 2 gitu kan ya, nanti pasti
isi di dalam blognya dan vlognya ya cuma 2, yakin itu ya. Nah, nanti Pak Denny dan lainnya akan memberikan gimana tips-triknya membuat blog supaya satu kegiatan bisa menjadi beberapa judul blog dan menjadi beberapa vlog. Ya, seperti itu Bapak Ibu, sehingga tugasnya nggak banyak di ini, akan tetapi perlu direncanakan dengan matang. Jangan sampai tanggal 31 Bapak Ibu baru, Pak saya baru membuat materinya, baru mau saya upload, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah harus mulai dari sekarang, targetnya kapan dan perkiraannya itu akan menjadi berapa. Ya, aktivitasnya akan ditaruh di semua blog itu, kemudian dokumentasi foto-fotonya. Terus jangan lupa Bapak Ibu harus ada daftar hadir. Kami ingin melihat daftar hadirnya juga. Pak, daftar hadirnya dibuat seperti apa? Monggo. Kalau kami menentukan nanti Bapak Ibu inovasinya mati, gitu kan? Harusnya begini, nah, silakan. Daftar hadir kalau yang mau yang dipublish, tolong jangan menampilkan identitas dari peserta. Misalnya di dalam daftar hadir ada nama, kemudian ada nomor handphone, nah itu tidak perlu dicantum habis, ya bisa jadi cukup nama, tanda tangan, tidak apa-apa, tapi jangan ditampilkan nomor handphone, nomor sepatu, nomor rekening, itu tidak perlu ya. Jadi penting ini Bapak Ibu untuk merencanakan, walaupun tugasnya cuman kita ketemu kok boleh tatap muka atau tatap maya, boleh ya, harus ada vlognya, ada blognya. Kok dikit ya tugasnya? Iya dikit, tapi ini cuman 15 hari ya kan, ini sudah terkurangi ini dari keberapa nih, saya menghitungnya dari hari Senin ya, jadi tinggal 12 harian lagi, sehingga Bapak Ibu harus gerak cepat supaya nanti semuanya tuntas. Mungkin itu aja Mas Syarif, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Harapannya grup WA itu digunakan untuk kita berkomunikasi, kalau ada kendala monggo silakan ditanyakan ya. Bagus sekali, ini hanya Kalsel yang membuat grup gitu kan, dibagi per berapa maintainnya gitu kan. Jadi masing-masing di RB ini punya anak asuhnya gitu ya. Saya kemarin tung, grupnya tambah lagi, saya dimasukkan semua, tambah 5 lagi saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sangat bagus gitu kan. Jadi maintain masing-masing punya tanggung jawab. Itu kan nanti kita akan lihat, ya kita tidak membandingkan antara coach-nya gitu ya. Karena Bapak Ibu boleh bertanya, misalnya ada di kelompoknya Bu Inggit, boleh nggak bertanya ke Pak Denny? Boleh, monggo silahkan. Gitu. Itu aja dari saya Mas Syarif. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang saya sharing. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita lanjut ke materi berikutnya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Sulistiono yang sudah memantapkan untuk kebutuhan Bapak Ibu guru agar lebih maksimal lagi. Tugas-tugasnya pasti lebih mudah dan harus lebih semangat lagi. Baik, untuk acara selanjutnya akan langsung dipimpin oleh moderator kita yang cukup keren banget, yaitu Bapak Sukani dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Selatan tahun 2017. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Allah, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Andi dari Pusdatin, dan juga ada Pak Syarif dari Pusdatin, dan ada Pak Ali dari Pusdatin, dan juga rekan-rekan Duta Rumah Belajar, Pak Denny, Bu Inggit, Bu Sari, dan Bu Adil yang sekarang sedang ada di rumah sakit. Semoga anak beliau cepat sembuh. Dan guru-guru hebat terpilih Kalimantan Selatan yang malam hari ini sudah berada di level 4. Selawat serta salam marilah bersama-sama kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, mungkin beberapa ada yang sudah
kenal dengan Ulun, namun ada beberapa juga yang belum kenal. Perkenalkan, nama Ulun Supani, Ulun Duta Rumah Belajar tahun 2017. Ulun sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Takisung, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tahun 2017 pemilihannya tidak sekeren dan sehebat bapak-bapak ibu sekarang. Persamaannya ada di sosialisasi saja, kita sama-sama sosialisasi. Namun perekrutan dari level per level itu di zaman Ulun belum ada. Jadi kita langsung diundang perwakilan satu kabupaten. Nah, jadi dalam kabupaten-kabupaten itu, nah siapa yang paling aktif sosialisasinya, maka dia akan terpilih menjadi duta rumah belajar. Nah, beda dengan Bapak Ibu, semuanya aktif, semuanya hebat, semuanya orang-orang luar biasa. Nah, namun nanti akan terpilih satu menjadi duta, dan tak mesti yang terpilih nanti akan jadi terkenal, diundang sana sini, tak mesti. Bapak Ibu yang lain yang aktif, yang rajin, yang keren, yang punya inovasi bagus, pasti nanti juga akan ikut terkenal, kemudian diundang oleh instansi-instansi yang lain. Mungkin itu penyemangat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama pada malam hari ini, yaitu materi 14, publikasi KTI untuk guru, yang akan disampaikan oleh Bu Sari. Ya, Bu Sari kah? Bukan, gantikan Bu Adel aja. Oh, Bu Adel. Iya nih. Modul 14 siapa Bu Sari? Pak Denny kayaknya. Oh, Pak Denny. Iya, Pak Denny. Baik, Pak Denny sudah standby di layar. Sudah standby di depan Pak Denny ya. Langsung saja Pak Denny, silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, jangan kemana-mana Pak Sukadi, tetap di tempatnya, bantu saya ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ceria sekali malam ini. Yang terhormat Bapak Ali, Bapak Adi, kemudian Abang Sarip dari Pusdati berikut, juga rekan-rekan OP, serta Bapak Ibu semua calon duta teknologi Kemendikbudristek. Tahun ini agak beda nih Pak Adi. Kalau kemarin kita duta rumah belajar, tahun ini keren loh. Kita mengikuti katanya. Saya mengejeknya pun langsung melayang terbang, karena kali ini yang dikuasai oleh para sahabat rumah belajar ini nanti ke depannya di Bali, luar biasa. Luar biasa. Di rumah sekarang banyak sekali Bapak Ibu jadi agen-agen di Kemendikbud. Baik, malam ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah, tapi durasi waktunya cuma 10 menit Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai, Bapak Ibu sudah tahu kayaknya. Ini keluar nggak pas main tampilannya? Sangat Ya. keluar. Bapak Ibu bisa langsung baca aja ya, kalau disimpan ini bisa langsung baca yang ini ya. Ini kan bisa diunduh oleh Bapak Ibu kan, semua kan, tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah ini kan. Kita akan membahas ke lebih spesifik saja. Kalau jenis yang di tugas kita itu adalah blog, ya kan, berarti kita ke yang jenis populer ini nih Pak Tukadi, ya kan. Nah, jadi saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang ini. Saya kira Bapak Ibu guru semua sudah jago-jago semua saya lihat. Kalau untuk membaca ini saja Bapak Ibu bisa membacanya untuk perihal jenis ini. Yang terpenting dari itu, dari acuan ini, bahwa blog itu berada pada area artikel ilmiah populer, maka kita akan bahas pada alur bagaimana blog itu nanti dinilai, tulisannya seperti apa yang diinginkan, kan begitu. Nah, kita akan membahas ke sana nih Pak Sukadi. Gimana nih Pak Sukadi? Kita akan membahas bagaimana blog itu dinilai nanti ya. Kalau kita kan KTI, karya ilmiah pengembangan diri sebagai Bapak Ibu sudah mahir, Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi kita akan bicara tentang apa yang akan dilakukan tim penilai melihat
blog Bapak Ibu. Yang pertama kita akan share screen dulu. Dicatat kalau penting ya Bapak Ibu ya. Dicatat yang penting-pentingnya. Keluar Pak Sukadi, Abang Sukadi keluar. Ya, belum senekeun. Oke, foto saya kelihatan sebelah kanan. Wah, Abah Hadran. Siap, siap. Oke, siapkan Bapak Ibu di kolom chat. Saya mau tahu dulu ya. Di kolom Siap. chat. Siap. Ini Dan bujuran. sebelum kita mulai. Bapak Ibu semua, silahkan googling saja apakah bedanya blog lawan web sebelum kita bicara blog nih. Jangan-jangan nanti disuruh bikin blog malah bikin web. Ayo Bapak Ibu. Ayo, Ini silakan. Boleh yang pertama. tanya, enggak boleh, silakan. Tanya Google juga boleh, tanya adik boleh, tanya kakak. Apa bedanya blog dengan web? Karena tugas kita bikin blog nih. Tahu-tahu di ujung-ujung nanti di ujung-ujung dikumpul web yang dikumpul. Ya, kuis pertama. Hadiahnya apa Pak Denny? Ayo. Ada nggak yang bisa jawab? Coba. Blog gratis katanya. Web juga ada yang gratis, Bu. Kalau gratis jualannya. Iya. Blog itu konten website produk katanya, Pak. Oh, blog lebih ke tulisan. Web tapi kita statis lebih promosi itu selesai. Web juga tulisan ada pada web ada. Blog tidak rumit, hanya menggunakan email saja. Blog lebih interaktif, web bersifat satu arah. Mantap. Baru sedikit yang jawab ini, yang lainnya masih ini ya, saya ngetik ya Pak. Ada baliknya. Nggak apa-apa Bapak Ibu salah. Blog lebih mengarah ke topik konten situs web, fokus ke produk layanan. Ini ada aroma mendekat nih, sudah hampir menit Pak. Jadi jangan salah nanti ya, kita nanti akan definisikan blog itu apa, web itu apa. Jadi kita nanti bikin blog nggak salah, jangan bikin web gitu. Blog adalah media online yang membuat konten berupa artikel, video dan foto postnya ke satu bidang tertentu. Web apa terjadi? Beda alamat kata Pak Ahmad Dewan. Waduh, ayo ditanya banyak kader nih, bujurkan. Oke, blog tulisan yang di-post di halaman web. Blog lebih spesifik, web lebih umum. Oke. Baiklah, karena waktu kita 10 menit Pak Sukadi ya. Siap. Dari jawaban kawan-kawan tadi hampir semuanya benar Pak Sukadi. Mirip. Ya. Hampir benar. Pada dasarnya kalau kita mencari sebuah misal nih tips kecantikan, kita tulis di Google, itu pasti keluarnya adalah apa? Yang disodorkan pertama oleh Google mesin pencari. Misalnya tips kecantikan atau tips masak bumbu abang, masak abang. Apa tuh yang keluar pertama kalau kita tulis di Google? Artikel, blog, apa ini macam-macam. Ada kata Bu Rizky, blog yang pertama kata Bang. Nah, paham ya betul, blog. Mengapa blog? Saat kita menuliskan tips kecantikan pertama keluar blog gitu. Kenapa tidak web yang ditunjukkannya gitu? Kita sudah mengerti bahwa salah satu ciri khasnya adalah kontennya dulu. Bahwa konten blog itu menyajikan biasanya tips, triks, nah yang disebut Bang Ali tadi itu. Tapi berbeda kalau kontennya web. Web ini pasti dia promosi produk tertentu, berbicara database pasti web. Tapi kalau Kemendikbud itu apa pernah webnya Kemendikbud disebut blog Kemendikbud? Bukan di blog Kemendikbud, apa pernah udah? Masuknya pernah dengar? Ada yang menyebut? Tidak. Di blog Kemendikbud. Pernah kan? Iya. Nah, dia ada, kalau web ini kan berbicara produk, layanan, database, biasanya seperti itu. Nah, web Dapodik, nah itu database tentang Dapodik. Dan dia tidak berbau tentang bicara hal-hal yang pribadi ya, kalau web ini berbicara tentang kegiatan, layanan, dan produk juga. Itu web. Jadi kalau kita bikin blog, berarti kita akan berbicara tentang kegiatan kita pribadi, gitu ya, Bapak Ibu ya. Sepakat ya, gitu ya. Kegiatan kita pribadi selama sosialisasi pembatik pastinya mengikuti di kegiatan pembatik. Nah, website Kemendikbud, ya betul, tidak ada blog Kemendikbud. Jadi definisinya blog itu lebih banyak berbicara ke konten pribadi, hal yang pribadi, mungkin tips dan trik. Web berbicara tentang
Suatu produk, satu layanan, satu database, itu web. Jadi di situ kita membedakan. Jadi ada nanti kalau disuruh bikin blog, tiba-tiba yang jadi percetak yang web. Oke, siap. Kita next. Nah, ini tugasnya ya. Blog ini ditugaskan seperti ini sesuai dengan tugas simpatik. Bapak Ibu bisa baca saja. Namun perhatian yang harus diperhatikan Pak Sukani juga mungkin kawan-kawan. Yang pertama di blog itu Bapak Ibu ada konten dan ada kreativitas pastinya di situ. Aroma postingan Bapak Ibu memberikan wawasan yang komprehensif. Catatan yang penting dari pengalaman yang lalu, jangan sampai kita memposting gambar kegiatan, posting gambarnya saja di blog, tidak ada ceritanya apa nih Pak Sukani? Gambarnya ya. Upload gambarnya tidak ada cerita. Artinya belum ada judul. Judulnya ada sosialisasi apa gitu ya. Tapi di posting gambarnya di episode 2, 3, 4 di dalam. Nggak jelas apa ceritanya nih. Ini tidak komprehensif gitu menceritakan tentang suatu peristiwa. Ini juga bagian dari penilaian Bapak Ibu semua. Jadi dicatat bahwa postingan yang Bapak Ibu upload di blog nanti, di postingan itu harus memberikan wawasan yang komprehensif. Jangan sampai ada contoh, ada judul, ada gambar, selesai gitu. Ini satu catatan yang Bapak Ibu harus diingat bahwa berikanlah wawasan yang komprehensif, ceritakanlah gambar itu tentang apa gitu. Jangan pas Sukani nanti pas menilai menambah dampak ini kegiatannya apa nih gambar ini, kan begitu. Nah, ada yang bahasa Indonesia yang 5W 1H ya Pak Sukani. Nah, Benar. yang berbahasa Indonesia mana nih? Satu itu ya, catatan penting nih nanti Bapak Ibu. Jangan sampai posting nanti gambar doang dimasukkan di dalam kasih judul, ya. Yang kedua, diperhatikan juga sudut pandang. Ada sudut pandang penulis yang terfokus. Bisa nih Bapak Ibu sedang menceritakan tentang sosialisasi Bapak Ibu memanfaatkan produknya Pusdatin Kemdikbud. Misal EduCamp, Bapak Ibu ceritakan tentang EduCamp itu, bagaimana pemanfaatannya oleh guru-guru tersebut. Jangan kita saat membahas EduCamp itu kita sosialisasikan, kita bicara lagi lab maya di situ ya. Ini tidak terfokus. Jadi saat kita judulnya besar-besar misal memanfaatkan rumah belajar Pito EduCamp untuk pembelajaran dengan model flipped classroom, mengajarkan guru-guru misalnya. Tapi saat kita menjelaskan, kita bicara ke hal yang lain. Ini tidak terfokus. Kemudian didukung oleh contoh pendukung yang efektif. Mungkin media yang mana yang dipakai, gitu ya, linknya kemana, gitu. Ini contoh pendukungnya. Memanfaatkan ini media EduCamp perkalian, misal. Seperti itu. Ada juga situs webnya ya. Kita ambil sumbernya dari rumah belajar itu dipasang di blog kita, Pak Sukani. Ini kira-kira apa saya terlalu cepat, Pak Sukani? Agak sedikit ditambah hidupnya ya. Kecepatannya jangan terlalu pas Parius. Misalnya dikejar waktu nih. Santai aja modelnya. Oke, baik. Yang pertama tadi terfokus postingan. Tinggal Bapak Ibu berbicara tentang inovasi EduCamp atau sumber belajar yang lain, Bapak Ibu fokuslah bicara ke situ. Kemudian berikan contohnya media yang mana digunakan itu. Sumbernya apa? Copy linknya sumbernya rumah belajar itu atau di EduCamp-nya rumah belajar. Ini dimasukkan di postingan kita kalau kita menjadikan sudut pandang itu. Kemudian selanjutnya ini penting juga kreativitas. Posting ditulis dengan kreatif dan lancar merangsang dialog dan komentar. Ini penting nih Pak Sukani. Satu hal saya sering lihat blogger, saya bukan maksud menggurui para blogger ya. Ini sungguh tidak kreatifnya menulis Pak, judulnya saja pas-pasan Mas Bari. Sosialisasi keempat di tanah laut. Sosialisasi keempat tulisannya. Tulis judul di blognya. Ini tidak judulnya saja tidak kreatif gitu. Keempat seperti apa gitu tidak jelas. Ya kan? Lagian kata kunci itu juga kalau kita cari di Google banyak sekali sosialisasi keempat. Iya betul. Nah, ini kreatif Bapak Ibu ya. Kasih kreativitas menulis, bikinlah sedikit menggebu-gebu judulnya, tapi bukan hoax ya, bukan. Bikinlah menggebu-gebu sedikit judulnya. Ada sedikit aura.
sosialisasi keempat di tanah laut, pesertanya sangat antusias nih. Ini kan memancing nih. Peserta hampir 1.000 mengikuti. Ini langsung manis. Posting juga ditulis dengan kreatif. Pastikan ada juga bertanya gitu. Jadi pembaca yang membaca ini ingin berkomentar jadinya. Jadi jika kalau di blog ini tidak bisa lurus seperti kita nulis PTK ya Bapak Ibu ya, pasti ada kadang-kala kita melayani audiens, melayani netizen ini ada kala kita bertanya. Menurut kalian seperti apakah? Nah, menurut kalian, menurut Bapak Ibu seperti apa sosialisasi yang lebih baik? Ini merangsang yang membaca. Nah, ini bagus juga kalau Bapak Ibu menyisipkan kata-kata interaktif di dalam postingannya. Selanjutnya Pak Sukadi, inovasi. Pastinya yang diceritakan itu adalah tentang inovasi pemanfaatan layanan Pusdatin Kemendikbud. Ini apa saja deh produk Pusdatin Kemendikbud, boleh komen dong. Jangan-jangan cuma tahu mau belajar nih. Ya, tulis di kolom komentar. Lihat kolom chat apa saja produk Pusdatin Kemendikbud. Ayo. EduGame itu sudah punya rumah belajar ya? Sudah pakai rumah belajar EduGame itu? Ada juga PMM. Ada 2 PMM, cuma belajar punya rumah belajar, akun belajar, Lab Maya juga rumah belajar. TV edukasi, para madi nambahin, apalagi produk Pusdatin, ayo. Suara edukasi, Belajar ID. Itu saja kah? PMM, peta budaya, rumah belajar itu. Rumah belajar. Jadi Bapak Ibu perlu juga nih nanti di cross check di rumah belajar itu ada tautan produk-produknya rumah belajar, produknya Pusdatin. Jadi bisa memanfaatkan. Kalau mungkin tidak ketemu di rumah belajar, Bapak Ibu bisa ketemu TV edukasi juga produknya Pusdatin. Rumah belajar PMM, Teknodik, itu jurnal ya. Nanti dicari ya Bapak Ibu ya produk Pusdatin itu apa saja. Oke, biar Siplah apa ya? Oh ini Siplah ini ke manajemen ya Bapak Ibu ya. Ini susah kalau mau kerja tanya bos Siplah ini manajemen ya. Televisi edukasi ya. Oke. Nah ini harus tahu ya Bapak Ibu ya, misalnya terkait inovasi produk memanfaatkan layanan Pusdatin Kemendikbud. Layanan Pusdatin apa saja? Ternyata tidak hanya rumah belajar, ada banyak sekali. Bapak Ibu bisa bercerita tentang pemanfaatan produk-produknya Pusdatin. Oke, tadi banyak disebutkan blog pena, TV edukasi, mobil edukasi gitu. Yang khusus mempelajari ya. Kalau tanya bos Siplah itu manajemen ya. Punya Pusdatin juga sih. Oke, next. Kemudian, nah penting Mas Fari. Ada kutipan. Jika mungkin kita berbicara tentang mungkin ada falsafah teknologi gitu ya, mungkin ada kata pujangga teknologi ya. Ini bisa kita cantumkan sumbernya siapa gitu. Teknologi itu adalah alat, itu kata siapa? Kata Bill Gates. Bisa menutup postingan itu. Atau menawarkan sumber informasi lain bisa hasil survei penggunaan gadget di Indonesia sekian menurut ini. Maka saya berinisiatif untuk inovasi memanfaatkan sumber belajar dengan gadget-gadget karena banyak sekali HP-HP siswa. Nah, tahu kan sumbernya bahwa memang gadget itu banyak sekali penggunanya, dari sumber mana bisa dituliskan. Jadi kita tidak mengarang indah nih, menyatakan jumlah gadget di Indonesia 370 juta dibandingkan jumlah penduduk 270 juta. Terlalu besar jumlah gadget. Kita harus tahu kan referensi kutipan dari mana itu sumbernya. Jadi kita tidak mengarang itu mengatakan itu. Dan gaya tulisan posting ditulis dengan gaya yang menarik ya, menurut Bapak Ibu menurut kita adalah berbau pendidikan, tidak ada mungkin berbahasa halo guys, tidak ada ya di sini ya. Tidak ada guys, berbahasa kita sahabat apa gitu ya, boleh sahabat pendidik atau sahabat belajar boleh, di bahasa edukasi pendidikan gaya seperti itu.
Kalau di blog umum di sini macam-macam Pak, seperti ada bro, ada gan gitu ya bahasanya kalau blogger-blogger lain. Tapi kalau blogger pendidikan masih sahabat pendidik, gitu. Salam edukasi, di sini seperti itu. Nah, berada di ranah pendidikan pokoknya. Jadi jangan sampai ada merasa unik menarik, guys lebih menarik Pak. Boleh juga kalau mau, tapi kita ke pendidikan saja lah gitu ya. Oke. Dan ini kayaknya itu terakhir Pak Wali. Ini yang terakhir, variasi kata pastikan mencerminkan kepribadian unik penulis melalui pilihan kata yang ekspresif, pilihan dengan cermat dan menghidupkan topik. Ini memvariasi kata, mungkin saja kata-kata Bapak Ibu saya paham, ada yang enggan menulis biasanya langsung cari di Google kata-kata itu, lalu dipaste di blog kita. Ini tidak ada variasi kata gitu ya. Entah mungkin nanti di penilaian, kalau saya yang menilai pasti saya akan melacak kata-kata itu, apakah variasi kata ini benar-benar dia mengetik sendiri, atau di salah satu jurnal yang di kopasnya gitu diceritakan seperti itu, dia akan ketahuan, karena mesin Google itu akan susah gitu. Kita copy saja satu paragraf ini akan tahu berapa, di mana ya kesamaannya, ada kesamaan kata. Jadi Bapak Ibu lebih bagus membuat kata-kata sendiri gitu ya. Kalaupun ada cuplikan memang ada sumber gitu, dan tidak perlu disorot lagi dicari. Mengontrol plagiarismenya di internet ini lebih mudah dibanding yang cetak. Jadi kalau Bapak Ibu bermain-main dengan copy paste tulisan orang akan ketahuan sekali, sangat mudah diketahui. Bahkan gambar pun kalau di kita ini mudah sekali ketahui sumbernya di mana. Cerita kita adalah posting sosialisasi di sini gitu, gambarnya ternyata saat kita cek bukan gambar Bapak Ibu sosialisasi, itu gambar orang-orang di Jawa sana sosialisasi gitu, kan ketahuan sekali. Jadi hati-hati sekali dengan ini ya, hidupkan topiknya, dan memang variasi kata adalah buatan kita gitu ya. Di atas lah punya orang, kalau mungkin ada ingin merubah punya orang, tapi lebih bagus kanal sendiri. Itu ya. Sisipkan multimedia, gambar berkualitas bagus, pastikan gambar judul. Penting sebuah blog itu thumbnailnya juga menggoda ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai thumbnail gambar di depannya itu tidak menggoda. Jadi ada gambar yang menggoda tampilannya gitu ya. Di depan sebagai thumbnail. Begitupun YouTube kita kan, kita ada punya thumbnail yang menarik pastinya. Begitupun blog sama juga. Supaya daya tarik visual ini lebih, karena sekarang ini visual ini lebih menjual dibanding teks gitu. Kalau gambarnya menarik, ada gambarnya cantik kita langsung ngeklik gitu. Jadi pastikan grafik yang bagus lah kualitasnya, dan kalau bisa thumbnailnya itu yang mencerminkan isi gitu. Isi ceritanya. Jangan lupa berikan juga label atau tag pada posting. Dikategorikan topik dengan tepat, diberi tag dengan tepat. Label ini misal label kita tentang sosialisasi, maka kegiatan kita sosialisasi mungkin labelnya adalah sosialisasi gitu di blog. Dikasih tagnya adalah hashtagnya ada yang hashtag itu apa Mas Karik? Yang pagar itu ya? Iya. Nah, rumah belajar, tagnya Pusdatin. Nah, ada juga. Jangan lupa tiap kali nulis itu ada hashtag ini, ada labelnya gitu postingan kita. Artinya di postingan kita di blog itu tidak liar. Ada kriterianya apa di kegiatan. Oke, tipe bebas kesalahan tata bahasa. Ini tak perlu dijelaskan, Bapak Ibu bisa mengontrol tulisannya, jangan sampai nanti salah ketik gitu, salah maksud dirinya. Dan terdapat unsur ini penting di kala Bapak Ibu menulis, ada di kala Bapak Ibu unsur inovasinya ada yang diceritakan itu. Kalau mungkin Bapak Ibu berkolaborasi, itu juga diceritakan. Ini bagus kontennya kalau ada konten Ibu bercerita, sosialisasi sebagai leadership atau sedang berkolaborasi, bagus kontennya. Nah itu saja, selamat ngeblog. Silakan saya kembalikan ke Pak Sukani. Ya. Luar biasa sekali pemateri kita, langsung blogernya yang turun tangan. Terima kasih banyak Pak Denny atas materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya simpan dulu, nanti akan ada sesi pertanyaan, tanya jawab, diskusi di setelah pemateri yang ketiga. Oke.
kita lanjut langsung ke materi yang kedua, ini modul 15 yang akan disampaikan oleh Ibu Sari. Ibu Sari monitor gimana, siap? Siap. Siap. Baik, waktu dan tempat kami sediakan. Iya. Terima kasih Pak Sukani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Andi, Pak Ali, dan Pak Sarip dari Pusdatin Kemendikbudristek, rekan-rekan Duta Rumah Belajar, serta Bapak Ibu hebat peserta pembatik level 4 tahun 2022. Izin dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya menyampaikan modul 15. Gitu. Izin saya print ya, Pak Sukani. Siap, Bu, silakan. Ya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat? Ya. Silakan, Bu. Modul 15 ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan tugas kita yaitu tentang kegiatan tatap muka atau tatap maya. Nah, di sini mengangkat judul yaitu membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan rumah belajar, Bapak Ibu ya. Saya tidak juga semuanya menyampaikan, itu hanya berkaitan dengan yang berhubungan dengan penugasan kita gitu pada ini. Sebelumnya dulu ini ada jenis komunikasi gitu. Jenis komunikasi yang biasa kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 jenis, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi publik gitu. Dalam berkaitan dengan tugas kita sosialisasi tatap maya atau tatap muka, Bapak Ibu, ini masuk kegiatan yang mana gitu? Bisa dituliskan di kolom chatnya Bapak Ibu. Belum yakin pian semua sudah membaca modul ini. Dan untuk jenis komunikasi ini bukan materi yang baru ya bagi kita gitu sebagai seorang guru gitu. Kegiatan kita melakukan sosialisasi ini termasuk komunikasi apa Bapak Ibu? Ya? Ya. Semuanya ya menjawab ya benar, komunikasi publik gitu. Ya, betul sekali Bapak Ibu, jenis komunikasi publik yang akan kita lakukan gitu. Nah, apa sih komunikasi publik gitu? Nah, mungkin ada yang kembali bisa menuliskan apa artinya jar kita itu. Nah, jar orang Banjar, apa maksudnya komunikasi publik? Silakan Bapak Ibu. Iya. Sambil interaktif aja ya Bapak Ibu ya, soalnya sudah jam 9 lewat daripada kita ngantuk. Ya, apa itu komunikasi publik gitu? Kata Bu Reski, komunikasi dengan kalangan luas atau masyarakat. Bisa, kata Pak Edmu, komunikasi yang berada di orang banyak atau luas, ya. Komunikasi 2 arah juga kata Bu Yuni, antara satu orang dengan orang banyak. Pak Taufik, komunikasi dengan orang lebih dari 1 orang, iya. Nah, ya betul sekali ya Bapak Ibu ya, komunikasi publik itu komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang banyak atau di depan banyak orang gitu. Nah, ini kan kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan gitu terkait tugas pembatik ini. Nah, dalam komunikasi publik kan tentu ya yang kita sampaikan itu kan bisa berupa informasi ya Bapak Ibu ya. Karena ini berkaitan dengan praktik baik gitu, berarti informasi tentang praktik baik yang Bapak Ibu telah laksanakan gitu. Praktik baik berupa pemanfaatan model pembelajaran. Jadi
praktek baik pemanfaatan model pembelajaran dengan memanfaatkan rumah belajar atau platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Nah, jadi berisi informasi itu bisa ajakan juga. Nah, gagasan, ide, yang sarannya dapat, nah, yang dapat kita berikan gitu kepada, apa ya Bapak Ibu ya, ini ternek ya. Bentar. Nah, iya. Nah, jadi ini berkaitan dengan tugas tadi. Nah, ada beberapa Bapak Ibu faktor yang teknik berkomunikasi publik gitu yang harus kita persiapkan gitu sebelum Bapak Ibu melakukannya. Nah, yang tentu yang pertama ya, kita mempersiapkan diri gitu, diri kita gitu. Apa diri kita gitu, misalnya nih, kita menganalisis gitu karakteristik si calon penerima pesan kita gitu. Atau kita mengenakan busana yang sesuai dengan norma yang berlaku, itu juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, termasuk persiapan diri, juga menjaga kontak mata gitu. Nah, dengan si penerima pesan gitu. Sama juga memperhatikan volume suara, artikulasi, cara penyampaian, itu termasuk juga dalam persiapan diri. Serta ada yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu ya, dalam teknik berkomunikasi publik dalam persiapan diri itu mampu membaca situasi gitu, mampu menyesuaikan dengan keadaan saat kita memberikan sosialisasi nanti gitu. Selain itu, ya, teknik yang kedua yang perlu dipersiapkan yaitu persiapan desain pesan gitu. Apa itu persiapan desain pesan Bapak Ibu? Yaitu bahan presentasi gitu. Bahan presentasi yang kita berikan atau yang kita sampaikan kepada si penerima pesan. Nah, dan perlu diperhatikan ya desainnya gitu, desain dalam kita membuat misalnya slide gitu, tentu ya kontras warna dan huruf, ilustrasi gambar gitu. Kita juga bisa, karena ini berbagi praktik baik ya Bapak Ibu ya, sangat disarankan juga gitu. Bapak Ibu bisa menampilkan video, paling tidak kan ada sedikit gitu, ada video atau foto gitu, foto pelaksanaan Bapak Ibu sedang mengajar di kelas gitu dengan menggunakan model tersebut gitu. Nah, itu akan sangat-sangat bagus lagi dalam kegiatan tatap maya atau tatap muka yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, jadi itu bukan merupakan suatu, kadang ya ada sosialisasi gitu, berbagi praktik baik itu nggak pernah dikerjakan. Nah, ada juga, jadi jangan sampai kita seperti itu gitu. Nah, jadi benar-benar Bapak Ibu kerjakan dulu di kelas, baru berbagi sosialisasinya gitu. Nah, kan ini sudah tanggal 19, masih waktu 10 hari ya Bapak Ibu ya, masih cukup gitu. Kan kita ngajar juga setiap hari. Next ya. Nah, tip dan trik gitu dalam berkomunikasi efektif gitu. Ada beberapa tip dan trik yang bisa kita gunakan gitu. Yang pertama, reseptif. Nah, apa itu reseptif? Yaitu kesediaan untuk menerima gagasan, pendapat, atau pikiran orang lain, Bapak Ibu. Jadi, ini sikap yang perlu kita tampilkan gitu. Ada orang yang kan memberikan misalnya atau apa gitu, saran atau pendapat atau kritikan. Jadi, reseptif yaitu kesediaan untuk menerima gagasan, pendapat, atau pikiran orang lain. Yang kedua, selektif. Apa itu selektif? Yaitu dalam proses komunikasi kan tidak dapat dipungkiri gitu bahwa individu saling beralih peran sebagai komunikator atau komunikan gitu. Dengan demikian diperlukan sikap agar proses penyampaian pesan dan informasi itu dapat dipahami oleh bersama gitu.
Nah, yang ketiga, digestif. Apa itu digestif, Bapak Ibu? Kemampuan komunikator dalam mencerna gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan bagi pesan yang akan disampaikan. Nah, dan terakhir transmitif, yaitu kemampuan komunikator dalam mentransmisikan gagasan atau informasi yang telah diinformasikan. Nah, ini penjelasannya lebih lengkapnya Bapak Ibu ya, ada di modul ya. Kita next langsung ke ini. Nah, tip dan trik menurut ini, menurut Parengkuan tahun 2021 gitu. Jadi, ini ada tertingginya yaitu yang diperlukan gitu supaya kita dapat berkomunikasi efektif, yaitu 70% itu visual communication, yang 20% voice, 10%-nya word, kata-kata gitu. Nah, jadi ini piramidnya gitu. Piramid dari komposisi komunikasi efektif. Pak Sukani, masih ada waktunya kan Pak Sukani? Ya, teruskan deh. Iya, satu lagi ya kolaborasi gitu. Nah, ini kolaborasi juga penting ya Bapak Ibu ya. Nah, kolaborasi ini kan hubungan antar organisasi, antar kita sama gitu. Dalam sosialisasi tatap muka atau tatap maya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa gitu melakukan kolaborasi dengan sesama peserta pembatik ini. Jadi tidak harus sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, misal kalau di kabupatennya misalnya kan ada beberapa orang nih. Nah, boleh saling bersama-sama dalam melakukan sosialisasi tadi tentang praktik baik tadi. Jadi bisa gabung Bapak Ibu. Nah, bisa bersama-sama gitu. Nah, 5 tahap utama dalam kolaborasi yaitu seperti yang kita sudah tahu ini aja ya Bapak Ibu. Ada dialog tatap muka ya, sudah pasti gitu. Ada membangun kepercayaan di antara orang yang berkolaborasi, komitmen ya Bapak Ibu ya, pemahaman bersama, dan hasil antara atau intermediate outcome. Nah, strategi ya Bapak Ibu ya, strategi kolaborasi pemanfaatan rumah belajar secara tatap muka atau langsung. Nah, jika menggunakan ini, satu, pastikan seluruh anggota tim benar-benar diikut sertakan gitu. Misal pian ada 3 orang gitu, 3 SRB gitu. Pastikan semua tim diikut sertakan. Yang kedua, kurangi penggunaan email sebagai media kolaborasi. Dan ketiga, tingkatkan frekuensi dalam berkomunikasi. Ya Bapak Ibu ya, menjalin ini. Nah, tutup dulu sebentar Bapak Ibu, ini sedikit tentang penjelasan tugas ya, sedikit lagi gitu ulun share tentang tugas tatap muka gitu. Nah, kelihatan Pak Sukani? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya. Nah, untuk tugas tatap muka ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada ketentuan khususnya ya Bapak Ibu ya, jangan sampai gitu meskipun sudah ada di simpatik, ulun mengulang sedikit ya. Yaitu ketentuan khususnya yang pertama, berbagi praktik baik ya Bapak Ibu ya, penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada murid yang bersifat kolaboratif dengan pemanfaatan rumah belajar dan PMM di daerah masing-masing, diawali dari tempat peserta bertugas maupun wilayah yang lebih luas. Bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Kegiatan yang akan dilakukan bisa melibatkan stakeholder, komunitas, atau lembaga pendidikan terkait. Jadi Bapak Ibu ya, bukan hanya berbagi tentang misalnya nih menu-menu rumah belajar atau itunya aja gitu. Boleh itu sebagai tambahan, tapi jangan terlupa gitu berbagi praktek baiknya ini ya Bapak Ibu ya. Di praktek baik pian ngajar di kelas, pian dokumentasikan, dan itu yang pian bagi gitu, pian ceritakan gitu. Pengalaman Bapak Ibu mengajar di kelas dengan model pembelajaran. Model pembelajaran ini kalau nggak salah itu di level 2 kemarin gitu. 2 atau 3 ya.
saya agak lupa gitu. Nah, itu sudah ada jenis-jenis model pembelajaran berbasis TIK-nya gitu. Nah, jadi bisa melibatkan stakeholder ya Bapak Ibu ya, stakeholder, komunitas, bisa KKG, MGMP, tapi Bapak Ibu diutamakan dulu berbagi di sekolah dulu, baru ke skala yang lebih luas gitu. Nah, yang kedua, kegiatan dapat dilakukan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan atau tatap maya ya Bapak Ibu ya. Nah, 3, peserta kegiatan adalah guru-guru ya Bapak Ibu ya, atau komunitas guru di dalam maupun antar satuan pendidikan. Yang keempat, menyiapkan dan menggunakan bahan publikasi kegiatan yang relevan dan inovatif, misalnya banner atau flyer, melalui berbagai kanal media sosial. Jadi, Bapak Ibu bisa share flyernya di media sosial. Nah, banner kalau mau ada yang dicetak ya alhamdulillah. Kalau nggak ada pun bisa bannernya ditampilkan di slide ya. Di slide PPT-nya gitu. Nah, yang kelima, hasil tiap kegiatan didokumentasikan dengan baik dalam format vlog ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti digabung semua kegiatan Bapak Ibu ini dalam vlog gitu. Nah, terus laporan kegiatan dinarasikan pada blog. Nah, laporannya setiap kali Bapak Ibu melakukan kegiatan tatap muka, Bapak Ibu ceritakan gitu, narasikan di blog Bapak Ibu dengan dilengkapi tadi foto-foto kegiatan, bisa. Selain itu juga bisa video testimoni kegiatan dan sebagainya ya Bapak Ibu. Sama juga kata Pak Andi tadi bisa ditambahkan daftar hadir. Nah, semakin lengkap gitu, penilaiannya juga semakin kompleks atau nilainya juga makin bagus Bapak Ibu. Nah, itu aja penjelasan ulun tentang modul tip dan trik ya, modul 15 ya Bapak Ibu ya, terkait penugasan kegiatan tatap muka atau tatap maya. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sari atas materinya. Kita langsung saja Bapak Ibu langsung masuk ke materi yang terakhir, itu modul yang ke-16, ini strategi berbagi melalui media sosial, yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Inggit Megasari, Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Kota Banjarbaru. Silakan Bu, waktu dan tempat kami sediakan. Mikrofonnya Bu. Iya, saya lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok panas ya? Maaf, saya kipasnya kedengaran noise di situ ya. Udah ada. Nyala. Berarti kipas murah ini. Oke, apa kabar semuanya? Sehat Bu, Sehat, kok kayaknya lemes-lemes gitu. Wah, Malam. Inggit pokoknya harus melek semuanya, ya kan? Oke, salam hormat saya kepada Pak Ali, Pak Andi, sama siapa Pak Sukanya? Satunya siapa tadi? Pak Sarif. Pak Sarif. Ulangi. Selamat malam, salam hormat kepada Pak Ali, Pak Andi, dan Pak Syarif. Terus sepupu saya nih Pak Sukani. Nah, paling tuh aja. Terus Pak Denny, Ibu Sari dan Ibu Adel serta teman-teman semuanya SRB welcome to pembatik level 4 Provinsi Kalimantan Selatan. Panas ya? Nggak sopan banget ya narasumber yang lalu panas. Sebentar. Kok beda ya? Kita kisah hujan Ibu. Apa? Kita kisah hujan sekarang. Panas. Entah ini kenapa ini panas. Oke, karena waktunya cuma sebentar. Aku 20 menit Bu. Berapa? 20 menit. Kebanyakan. 40. Medsos ya? Ya. Kenapa? Ini kalau urusan medsos
saya tengok-tengok dulu nih para peserta pada open cam semua enggak nih. Nah, jangan-jangan pas ketemu kita Buan Pian enggak kenal, ya kan? Maka saya ini yang paling terkenal ya loh. Maaf Pak Denny lah. Terkenal setelah Pak Denny. Oh gitu, enggak. Semuanya tuh kita terkenal ya karena kenal. Coba nggak kenal, ya kan? Itu ada Pak Andi, Pak Ali, Pak Syarif. Kalau nggak kenal ya nggak bakalan terkenal, ya kan? Ya sudah tampil Bu. Nah, kayak sudah tampil. Strategi berbagi memanfaatkan media sosial. Kalau namanya berbagi, Bapak Ibu, pasukan ulun padahi nih, ulun padahi. Ya. Berbagi, saya rasa setiap orang itu pasti berbagi di mana? Ayo, Bapak Ibu SRB namanya. SRB lah tetaplah. Pak Andi, tetaplah SRB namanya ya. ST ya. ST. Insya Allah tetap. Apa nih Pak Andi, Pak Ali? Namanya tetap ST. Masih tetap SRB. ya. Oke, ya sudah. Pokoknya bangga dah Buan Pian tuh masuk ke level 4 ini. Level keren. Liwar. R-nya itu enggak ada Bu Saria. Liwar. Mentai itu, mentai ya. Iya, saking kerennya ya ini dinikmati dulu, disyukuri dulu. Nah, tapi saat-saatnya Bapak Ibu bersyukur itu berbaginya juga jangan over juga ya. Nah, saya kaitkan juga dengan strategi berbagi. Memang harus strategi berbagi apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi di blog, terus Bu Sari, cara komunikasi yang bagus. Berbagi pun ada strateginya, nggak main-main gitu ya. Ada strateginya, jangan terlalu baik katanya. Padahal saya juga nggak baik. Nah, tujuan kita mempelajari modul adalah memahami tentang platform media sosial, strateginya, dan penggunaannya gimana. Strateginya, memanfaatkannya, ini banyak sekali kata-kata istilah gitu. Proses penyebarannya ada informasi, kemudian media saluran komunikasi, dan bagaimana diterima informasinya itu. Bu Inggit menyala sebentar Bu Inggit. Oh, nggak lama kah? Ini para peserta harap menghidupkan kameranya ya. Para peserta tolong hidupkan kameranya karena sesuai perjanjian kita, sesuai peraturan ini kameranya harap dihidupkan ya Bapak Ibu. Para peserta silakan. Biar kelihatan karena direkam ya. Iya. Jadi teman-teman semuanya, kita tuh harusnya tuh luring gitu ya. Kita tuh harusnya tuh luring. Kalau luring kan bisa berjabat tangan, bisa ketemu beneran. Nah ini ya Pak Kota ya kan Pak. Cuman di sini aja apa-apa. Saya membaca dari chat itu banyak sekali ternyata kita berbagi WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Banyak sekali medsosnya. Nah, jadi semua yang dituliskan di chat itu isinya adalah informasi. Ya, informasinya mau dibagikan ke mana. Kalau tidak ada informasi, mungkin Bapak Ibu nih membaginya ya unek-unek aja. Nah, kita gini. Kategorinya, kategori dari penerima informasi, mungkin ini yang perlu kita ketahui. Tidak sekedar asal share, karena belum tentu yang ngikutin kita itu pas apa enggak, ya. Ya, kategori penerima informasinya ada inovator, penerima dini, mayoritas belakangan, dan penerima akhir. Nah, seperti ini. Ya, kategori adoptornya, inovator, pengguna awal, dan mayoritas awal. Karena sebuah informasi itu diterima, maka kita punya strategi untuk memilih media apa yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Ya, nah platformnya mana sekarang yang mau dipakai itu ya. Untuk menentukan jenis platformnya, karakteristiknya itu harus dicari.
Karena audiens Facebook beda dengan Instagram. Meskipun sekarang udah mulai mirip-mirip ya kalau di Reels ya, pakai Reels sekarang. Karena mungkin satu pemilik ya Pak Sukani ya. Nah, satu pemilik jadi agak-agak mirip. Kalau dulu Instagram itu kan basicnya dia gambar gitu kan, gambar. Kalau Facebook itu bisa bercerita panjang kali lebar sama dengan luas gitu kan. Nah, jenis kontennya juga beda kan, teks atau video. Durasinya pun ada, desainnya gimana, itu beda-beda. Nah, format penyampaiannya itu bisa live, bisa postingan kah, penulisan teks narasi. Nah, yang tadi disampaikan Pak Denny berupa blog, itu juga termasuk salah satu platformnya untuk berbagi. Beberapa strateginya, ini dia. Pertama, Bapak Ibu harus fokus sama inovator atau influencernya. Terus manfaatkan early adopter. Mana early adopter? Ini tadi ya. Memanfaatkan media sosialnya, menggunakan pesan multimedia, melakukan kegiatan webinar, membangun komunitas atau organisasi. Boleh tulis di chat, mana yang sudah dilakukan strateginya. Saya lihat dari kemarin di grup tuh, oh saya mau ini, terus ada mau KKG, ada mau MK saling KKG Pak Sukani. Kalau SMP SMA tuh MKKS. Iya, MGMP, MKKS itu udah kepala sekolah, Sukani itu kepala sekolah lah. Ya MGMP bener, maaf. Nah kalau SD kan ketiga KKG gitu kan. Nah itu strategi juga kan. Fokus nggak sih waktu berbagi ini, ada indikatornya tuh fokus nggak sih? Terus manfaatkan nggak sih? Yo, Bu Yuni dari Kabupaten Tabalong nomor 3 dan 6, media sosial dan membangun komunitas atau organisasi. Ya kan? Ada lagi yang mau menjawab, sudah sampai di nomor berapa? Ada nih, saya lihat ada yang sudah membuat flyer. Ya, sudah membuat beberapa flyer pertemuan ini mau ini. Keren. Ada yang belum, enggak apa-apa. Belum, ya nggak apa-apa. Besok dimulai ya. Oke. Tadi rancang blog. Oke, mantap. Ya, betul, baru di sekolah, tidak apa-apa. Intinya adalah waktu Bapak Ibu keluar pengumuman lulus level 4 kan seneng banget tuh ya. Alhamdulillah nggak nyangka. Alhamdulillah gitu nggak nyangka. Tapi setelah itu kan rada pening, habis ini ngapain gitu ya kan? Habis ini ngapain gitu. Oh ternyata ada tentang berbagi dan berkolaborasi. Berbagi dulu, nah berbagi yang seperti apa? Nah jangan dibikin pusing, yang penting sudah terbiasa aja kita berbagi. Antara senang dan sedih, kenapa sedihnya? Tolong sampaikan, jelaskan. Saya senang. Ceritakan di blog nanti. Oh ya, berarti punya Bu Reski, Haris Saputri harus punya ini ya. Galau bingung Bu dengan tugasnya. Mepetnya iyalah. Orang lomba. Apa ya lomba ya Pak sekali. Tercerahkan tentang tapak maya. Oke, tatap muka. Iya, intinya tuh mau sedih, mau senang, ya itulah kita. Nah ya, itulah kita. Lanjut deh di kegiatan belajar 2. Penerapan strategi berbagi ide, pengalaman, konten, inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial. Tujuannya, Bapak Ibu dapat memanfaatkan blog atau microblog, terus memanfaatkan komunitas konten YouTube, memanfaatkan situs jejaring sosial, dan pemanfaatan podcast sebagai media berbagi. Mana yang sudah? Langsung nih, saya tuh main tembak aja, nah langsung. Mana yang sudah? Ada kalian sudah main podcast? Wih. Belum. Sip. Nggak apa-apa. Kalau yang nomor 3 oke semuanya, ya kan? Tapi untuk yang nomor 2 sudah 1, 2, 3.
mungkin satu masih ada yang buat gitu ya. Coba main podcast gitu, berjanjian gitu ya, janjian dua orang janjian, bisa lewat live Instagram ya Pak Sukani ya, teman-teman ya. Live Instagram yang 2 orang atas bawah itu kan bisa di situ. Kurang seru, kenapa? Nonton orang ngobrol ya, berarti ya salah satunya itu harus kayak Deddy Corbuzier. Harus kayak gitu, biar seru Pak Wawan. Oke. Kalau diedit ketahuan banarnya. Nah, live TikTok mungkin boleh. Jadi, sebelum kesini ya, sebelum strategi ini, podcast itu, bolehlah saya berbagi ya, tentang yang podcast. Bapak Ibu, cari SKB dari luar daerah Kalsel. Jangan se-Kalsel dulu ya, luar Kalsel nih caranya nih. Yang belum pernah nih mungkin bisa cari calling. Bersyukurlah, misalnya dari Sumatera Selatan. Lulus ya, iya, perkenalkan saya SRB dari Kalimantan Selatan. Yuk podcast yuk gitu kan. Lalu membuat flyer. Nah, di podcastnya di mana? Di Instagram atau live TikTok, ya kan? Yang 2 orang atas bawah kayak gitu live gitu. Ya walaupun yang nonton 1, 2 naik 1 nonton, pian share di grup ya kan? Pian share di grup. Tolong lihati ya, kami ngobrol dengan kawan yang ada di Sumatera Selatan gitu. Ya kan diklik yang nonton 1, habis itu kan keluar lagi. Itu nggak masalah. Tapi jejak digitalnya, itu yang kita minta. Ya kan teman-teman? Jejak digitalnya adalah Bapak Ibu pernah berbagi. Jangan dilihat berapa audiensnya, berapa ramainya. Karena berbagi itu, yang penting kita ngasih. Mau orang nerima atau enggak, ya kebangetan. Ya kan orang informasinya keren kok. Oke. Strateginya untuk memanfaatkan blog atau microblog. Pertama, kalau blog, ini secara umum sih blog Pena Kemdikbud ya. Kemudian tidak beda jauh sama blog tadi, bahwa microblog itu hanya bentuknya itu lebih kecil. Nah, yang ini microblog pada platform Kemdikbud. Kemudian strateginya kayak gini. Ini berarti Bapak Ibu itu memanfaatkan blog atau microblog. Jadi yang dimanfaatkan yang ada tuh kayak ini. Saya mundur. Kalau Bapak Ibu mau menulis bisa ke blog Pena Kemdikbud. Jadi kalau yang tadi podcast lewat IG atau podcast lewat TikTok, di screenshot laporkan lewat blog Pian. Kalau mau menulis, suka nulis, masukkan ke blog Pena Kemdikbud. Itu kan berbagi juga. Kalau microblog bisa langsung ke sini, ya ke PMM, kan ada banyak berbaginya. Nah, pastikan informasinya oke, sertakan data pendukungnya, gunakan judulnya, dan bangun interaksi. Ya. Kemudian strategi lewat YouTube. Nah, ya paling gampang ya, Bapak Ibu membuat video atau nanti ada vlog ya kan, itu kan berbagi juga vlog itu. Ya, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Untuk YouTube ini sudah banyak dipakai. Hanya saja perlu kemampuan untuk editing ya kan, kecuali langsung live gitu. Enggak terklik ya. Nah, pembuatan konten, mungkin Bapak Ibu lebih memilih membuat konten YouTube ya kan, karena harus melakukan perencanaan, pertimbangan durasi, utamakan kualitas video, atau langsung live yang Instagram tadi atau TikTok. Enaknya tuh gimana? Pilih aja ya kan, nggak usah yang susah-susah gitu kan. Yang intinya kan kita mau berbagi. Nyaman yang mana menurut Bapak Ibu? Karena nanti intinya walaupun live tetap terekam di situ, tetap ada. Kalau konten ya harus mulai dari awal, ya kan, yang lengkap. Strateginya saluran atau kanal YouTube yang berfokus pada branding. Kalau ini sudah punya
YouTube yang gede banget gitu ya, YouTuber bener kayak Pak Denny, ya insya Allah sudah oke aja. Manfaatkan judul, tagar, deskripsi video untuk membangun konten, bangun komunitas, dan gunakan YouTube Analytics untuk melihat perkembangan kanal YouTube kita. Sekarang strateginya lewat jejaring sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Ya. Nah, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok itu ini jenis-jenisnya, ya, ini jenis-jenisnya, dan insya Allah Bapak Ibu punya semua. Siapa yang nggak punya? Siapa yang nggak punya Facebook? Walaupun nggak pernah posting mungkin punya kayaknya ya. Atau Bukan lagi. oh, Pak Denny tuh punya 2 rasanya ya lah. Aktifkan lagi. Itu milih aja ya FB, IG, TikTok, nggak punya TikTok, iya. Ya nggak apa-apa kan, nggak maksa, milih aja. Enaknya yang mana gitu kan. Nah, habis itu ini nih, tentukan mau platform yang mana gitu kan. Nah, ini ditentukan platformnya mau yang mana. Pertama, untuk siapa informasi yang dibagikan. Kenapa? Karena kalau Facebook biasanya muncul hanya kepada teman yang dikenal aja, gitu ya, yang ditambah apa sih maksudnya nih, Facebook itu sama yang dikenal aja gitu ya, yang kita tambahkan teman gitu. Instagram kurang lebih sama. Tapi kalau TikTok tuh FYP katanya, katanya masuk di FYP tuh gitu. Saya juga nggak tahu ya masalah FYP nih, karena TikTok nggak pakai sih. Kemudian strategi pemanfaatan podcast. Nah ini dia, yuk podcast pertama bisa pakai Spotify. Ya berbeda dengan radio, biasanya ditayangkan secara langsung. Ya, ini bisa lah yang dipakai. Caranya pilih tema yang tepat, pilih rekan diskusi, produksi podcast sebaik mungkin, unggah pada platform, promosikan jangan lupa, dan buka komunitasnya. Ini. Ya bener ya. Iya, terima kasih. Udah, saya melihat Pak Jokowi habis sudah terima kasih. Nah, kembali saya lihat chat. Kayaknya masih bingung ya, kenapa jadi sepi langsung. Mau yang pakai yang mana gitu? Atau mau pakai semua? Bapak Ibu kan tadi ada ya yang sudah disampaikan sama Bu Sari, luring atau kegiatan secara langsung tatap muka gitu kan, langsung tatap muka. Nah pas tatap muka bisa langsung live kan YouTube. Taruh aja di belakang, iya kan, taruh aja di belakang. Kadang dengan adanya event seperti ini, Bapak Ibu itu belum pernah langsung live YouTube sebuah kegiatan, iya kan? Ya betul. Iya kan? Nah mumpung ada kegiatan kayak gini, ayo. Mungkin kemarin-kemarin waktu ada ke acara perpisahan, ada acara di sekolahan gitu, Bapak Ibu mungkin melihat teman-teman ada live gitu. Sekarang ayo kita yang bergerak, mencoba sendiri, pian jadi narasumbernya, pian langsung jadi kontennya ya, membuat yang live-nya tadi, jadi lebih enak di situ. Oke, insya Allah itu aja. Medsos, oke, enggak apa-apa, bagikan lewat medsos, belibet. Oke, mungkin itu aja Pak Sukani dan teman-teman, karena di sini sudah ditutup dengan terima kasih. Jadi, langsung ke bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sari atas penyampaian materinya. Ini sangat berguna sekali karena sosialisasi kita kalau tatap maya pasti akan menggunakan sosial media tersebut. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi
diskusi atau tanya jawab.